Selamat pagi buat kita semua. Hari ini aku akan lanjut lagi karena hari ini aku bikin 2 video. Kemarin aku nggak bikin video, jadi kita lanjutkan lagi ya. Yang untuk part 111 kalian silahkan nonton yang judulnya Orang Kaya yang Bodoh. Sekarang kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu. Bapak, pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau membangunkan kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami masih sehat, kami masih kuat. Kami mengucap syukur Bapak untuk kasih setiamu. Bapa, kembali anakmu di sini akan membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengajar-ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti akan kehendak dan biarlah kami melakukan menyenangkan hatimu. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ayatnya kita baca di Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi di sini banyak sekali sebenarnya poin-poin ya menilai zaman ini. Kayaknya udah pernah juga sebagian ayat yang ada di sini juga di video yang lalu itu tentang orang-orang Farisi itu, di mana mereka tahu seperti tadi ya, kalau misalnya simpelnya itu wah gelap di ujung sana gitu, udah mau hujan ya, atau mungkin kita lihat wah kayaknya hari ini cerah ya, nggak ada awan, nggak mendung-mendung, tapi kayaknya ini bagus ini harinya gitu ya. Karena di sini juga tipikal orang-orang yang selalu memperhatikan cuaca. Karena cuaca di Belanda ini kan ekstrim-ekstrimnya, sebentar panas, sebentar turun, hujan lah, sebentar ini, sebentar itu. Jadi di sini selalu orang cek kalau mau bertemu dengan teman atau apapun itu, mereka selalu cek dulu perkiraan cuaca. Oh, besok hujan atau oh besok kayaknya bagus cuacanya, ya udah kita berangkat. Oh, besok cuacanya itu agak-agak mendung. Misalnya kita nggak usah lah kita misalnya di luar gitu. Karena kayaknya kita pun prediksinya kalau udah mendung bisa jadi hujan dan sebagainya. Di dalam ruangan aja lah kita seperti itu. Makanya di sini orang-orang selalu melihat cuaca. Dan di sini dikatakan Tuhan, kalau kita melihat cuaca ya atau iklim, kita bisa menilai, oh ini mau hujan, oh ini mau panas, oh ini bakalan nanti gelap, oh ini udah pagi ya. Kita bisa tahu menilai hal-hal tersebut. Tetapi kita nggak bisa menilai akhir zaman. Makanya dibilang di sini di ayat yang 56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Zaman sekarang kan kalau orang bilang udah zaman edan ya. Udah banyak sekali yang aneh-aneh kadang-kadang. Tetapi kalau kita udah terjadi seperti itu, maksudnya udah kita lihat banyak seperti itu, Tuhan bilang lagi, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi kita kalau udah lihat orang salah, kita harus juga introspeksi diri kita. Oh, jangan seperti itu. Jangan sampai kita harus melalui hal itu dulu baru kita, oh
oh berarti yang tadi salah gitu. Contoh begini ya, ada orang contohnya menikah dengan A, tapi A itu mungkin gak perhatikan yang baik, jadinya dia mengalami yang namanya masalah dan sebagainya. Nah, temannya si B ini udah lihat temannya si A, tetapi dia nggak alert gitu, nggak hati-hati, nggak belajar dari temannya si A ini, karena dia ya udahlah biar aja lah gitu. Harusnya kalau dia bijaksana, dia udah harus belajar dari temannya itu, supaya dia jangan sampai terjadi apapun yang sama seperti temannya si A. Halo Ani, suamiku datang. Jadi itu maksudnya. Makanya di situ ada, aku pernah baca yang di si Mbak Laura Lazarus yang di IG itu, dia bilang orang bodoh belajar dari kesalahannya. Orang pintar belajar dari sejarah. Jadi kalau kalian orang yang pintar di sana, belajarlah kalian dari orang yang bodoh seperti aku ini ya. Tadi suamiku ganggu aku dia sebelum ini. Aduh. Jadi kalau aku mau bilang, di sini firman Tuhan itu menegur kita ya, termasuk aku di sini, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kalau untuk memutuskan yang benar itu kan kita pastilah harusnya kita sendiri. Jadi artinya kita jangan karena teman begini kita harus ikut juga begitu. Ya enggak, kita harus tahu, makanya sesuatu yang lebih baik buat kita putuskan ya. Kan nggak semua orang, misalnya untuk si A itu seperti itu oke, tapi buat kita enggak. Jadi kita sendirilah yang memutuskan. Jangan berdasarkan ucapan orang. Tapi maksudnya begini, kalau kita memang salah diperbaiki, kita terima. Cuman kalau kita memang merasa kita nggak lakukan apa-apa dalam arti sebenarnya ya, bukan keras kepala. Yang ada orang-orang yang memang keras kepala, memang merasa pintar, merasa dia paling wow dan sebagainya, ada. Tapi di sini dikatakan kalau kita memang benar-benar dekat dengan Tuhan itu, kita bisa tahu kok sesuatu hal ini baik nggak sama kita. Karena apa? Kita mempunyai Roh Kudus yang ada di hati kita ini. Itu yang akan mengajari kita. Apakah memang kita salah? Apakah kita memang udah tepat melakukannya? Jadi Roh Kudus itulah yang membantu kita. Karena setiap apapun kehidupan aku, contohnya di sini, misalnya aku khawatir dengan sesuatu hal ya, atau mungkin aku terlalu ini dan itu. Nah, Roh Kudus kadang-kadang kita nggak sadari itu berbicara itu keras di hati kita. Dia bilang itu nggak ada apa-apa ya, misalnya itu baik-baik saja, itu akan seperti ini dan seperti inilah, contohnya menenangkan hati kita. Jadi aku pun tenang. Tetapi kalau misalnya kita nggak dekat Tuhan, dalam artian segala sesuatu yang kita khawatirkan itu patokannya jadinya kita bukannya jadi kita tambah tenang, tambah kita runyam. Jadi kita pikirannya pun kemana-mana ya. Makanya itu pengalamanku ya. Kalau kalian mungkin masa sih cobalah. Coba kalian hidupi firman Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan ya. Selalu dengar-dengaran ya, bukan merasa sok pintar gitu ya, bukan merasa kita paling wow segala macam, enggak. Kita harus benar-benar dengarkan firman Tuhan, lakukan ya, hidupi. Bedalah kita kalau memang kita hidupi firman Tuhan itu dengan hanya ucapan saja. Beda sekali. Mungkin ada berpendapat jadi, oh kamu tuh sok suci banget sih gini-gini. Bukan gitu maksudnya. Tapi ya yang aku rasakan di hidupku, yang aku rasakan sekarang ini, selama aku udah belajar firman Tuhan, lebih dekat sama Tuhan ya, itu semuanya dibukakan semuanya. Dikasih tahu ini pengertiannya yang selama ini mungkin nggak di situ
aku taunya, kemampuanku misalnya hanya datang ke gereja dengerin, oh bagus banget ya khotbahnya, gini, wow itu terjadi mukjizat begini-begini. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, kalau kita pun dijahatin orang, kalau kita sama suami istri gampang tersinggung, ya, gampang ini dan itu, ya, gampang ya marah-marah, cuek-cuek gitu, ya. Jadinya kita cuma hanya menjadi pendengar firman Tuhan tapi nggak pelaku. Itu makanya maksudku bedanya. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, kita lakukan. Kenapa? Karena selama kita hidup ini, ya, selama kita hidup ini, kita harus lakukan firman Tuhan itu. Karena di ayat yang terakhir di sini dikatakan, ya, kalau kamu sama seseorang mau menghadap pemerintah, ya, ibaratnya kita kan nanti simboliknya itu, ini menurut aku ya, kita kan akan nanti berhadapan dengan namanya Tuhan, ya. Jadi kalau selama kita di perjalanan hidup ini, ya, kan katanya selama di perjalanan kamu jangan ibaratnya saling bertengkar, artinya saling maaf-maafan lah. Jadi jangan sampai nanti di akhir pemerintah itu nanti akan, atau hakim nanti kamu akan dikasih ke hakim kasih ke pembantunya. Di sini ya aku baca ya, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi, dalam artian di sini dikatakan, selama kita perjalanan, ya ini hidup ini kan perjalanan. Kita bersama orang, ya, orang, nggak mungkin kita di hutan sama hewan, ya, enggak. Jadi kita sama manusia. Selama perjalanan hidup ini, selama nyawa ini masih ada di badan ini, kita harus berdamai sama siapapun, supaya kita nggak dihadapkan nanti di akhir zaman kan kita dihakimi. Kalau kita nggak melakukan yang baik, pastinya kita akan dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Pastinya kita harus membayar lunas itu. Tapi ini secara simbolik. Dibilang di situ kamu harus membayar hutangmu dulu sampai lunas baru kamu dikeluarkan. Itu kalau masih ada kesempatan. Itu kalau masih ada kesempatan, seperti aku bilang, orang-orang yang sudah hidup atau lahir di terang. Kita ini kan kalau masih ada kesempatan, tanda kutip seperti aku bilang ya, bukan pintu kasih yang tertutup. Kalau menurut aku sekarang itu yang di hatiku yang dikatakan oleh Roh Kudus ya, seperti dia itu sebenarnya bukan pintu kasih yang tertutup, tapi waktunya setan selesai. Waktunya setan selesai. Itu ya, mau di bumi, mau di mana-mana dia selesai. Jadi, pengikut setan juga selesai hidupnya. Karena kita akan menghadapi yang namanya akhir zaman, kemudian nanti ya orang-orang benar akan bersama dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, kemudian orang yang tidak benar dan malaikat si jahat akan dimasukkan ke neraka. Jadi jangan menjadi pengikut si jahat atau pengikut iblis ya, tetapi kita harus ikut firman Tuhan selalu. Dengan jalan kita belajar firman Tuhan ini, kita mengenal Bapa kita itu siapa. Kita tahu siapa dia. Karena hubungan kita dengan Bapa kita itu ya melalui ini. Kita tahu dia, pekerjaan dia selama di dunia ini, bagaimana dia ngajarinya. Nggak percuma Tuhan datang ke sini. Kalau kita orang-orang yang dikatakan pintar itu, kita harusnya udah baca firman Tuhan ini dan kita lakukan. Jangan sampai sesuatu hal terjadi kepada kita, baru kita sadar, oh salah ya, tadinya harusnya gini. Padahal udah diingatkan. Nah itu tadi pengalamanku dari awal-awal dulu, mungkin karena hanya jadi pendengar aja ke gereja, yang dengar gini, ikutin sana sini hanya dengar, pulang udah jadi orang berbeda, bukan jadi anak Tuhan lagi. Masalahnya di sini kita Kristen bukan hanya membaca, menghafal, mendengarkan, melihat. Kita itu diajarkan jadi pelaku, makanya dibilang Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, dan lakukan ya kan. Di video yang lalu sudah ada ayatnya kan, kalian lihat aja semua videonya di situ. Bukan ucapanku, ini ucapan firman Tuhan yang mengatakan lakukan firman Tuhan. Percuma bangsa ini memuliakan aku tetapi hatinya jauh daripada aku. Jadi bukan hanya kita memuliakan sebut nama Tuhan, tapi perlakuan kita seperti iblis. Ya kalau kita katakan kita anak Tuhan tapi perlakuannya iblis, ya kita bukan anak Tuhan yang sebenarnya, tetapi kita adalah orang yang munafik seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat.
hanya bisa mengajarin ya ini itu, tapi perbuatan nol. Bahkan dia yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi kalau mau kita runut semuanya, itulah tidak bosan-bosannya Bapa kita Tuhan Yesus itu mengajari kita. Karena dia sayang sama kita, karena dia tidak ingin kita binasa. Karena setan ingin kita binasa, ingin supaya jadi pengikutnya di neraka nanti. Kalau kita orang pintar, seperti yang aku bilang tadi pepatah itu, orang bodoh belajar dari kesalahan. Orang pintar belajar dari sejarah. Jadi kalau kalian di luar sana yang merasa pintar-pintar itu, belajarlah dari sejarah, dari orang-orang yang telah melakukan kesalahan itu. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu yang begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami, mengajari kami Bapa. Bapa, kami orang berdosa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami tidak hanya mengetahui iklim, cuaca, keadaan, tetapi tidak kami mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah kami juga alert dengan segala sesuatu peringatan yang telah Engkau sampaikan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa atas kesehatan. Terima kasih atas berkat Bapa. Kami di sini masih bisa makan, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa berjalan. Terima kasih Bapa. Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati orang-orang di luar sana. Engkaulah yang memberikan Bapa kesehatan jika mereka sakit. Pekerjaan jika mereka tidak mempunyai pekerjaan. Engkau memberikan mereka solusi dalam semua persoalan hidup mereka. Engkau isi penuh hati-hati mereka yang kosong. Bapa, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan di komen kalau punya komen. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.